Selamat datang di Rasa dan Cerita, ruang refleksi di mana setiap rasa yang kamu pendam kita bedah lewat narasi nyata berbasis logika, bukan ilusi semata. Berhenti menebak-nebak apakah seorang wanita menyukaimu hanya dari senyuman manis atau tatapan sekilas. Di video ini, kita membedah sains komunikasi nonverbal secara rasional, agar kamu tidak lagi terjebak harapan kosong. Tetaplah di sini, pahami polanya sekarang, atau kamu akan terus membuang energimu menjadi korban asumsi sendiri selamanya. Tanyakan pada dirimu dengan jujur, berapa kali kamu langsung merasa percaya diri luar biasa hanya karena seorang wanita menatap matamu sedikit lebih lama atau merapikan rambutnya saat berbicara denganmu? Mengapa kamu begitu cepat menyimpulkan keramahan biasa sebagai sebuah sinyal cinta yang mendalam? Berhentilah membodohi dirimu sendiri dengan interpretasi instan. Jangan biarkan rasa haus akan validasi membutakan akal sehatmu, sampai kamu kehilangan kendali atas realitas yang sebenarnya terjadi di depan matamu. Mari kita bicarakan kebiasaan yang selama ini diam-diam merusak cara berpikirmu. Kebanyakan orang gagal membangun relasi yang sehat bukan karena mereka terlahir tanpa bakat sosial, bukan pula karena mereka ditakdirkan untuk tidak peka membaca situasi. Alasan utamanya jauh lebih sederhana namun menyakitkan. Kamu malas mengumpulkan bukti nyata, dan kamu terlalu haus akan validasi instan. Ketika kamu melihat seorang wanita tersenyum padamu, otak bawah sadarmu langsung meloncat ke kesimpulan terjauh yang paling membahagiakan egomu. Kamu langsung berpikir bahwa dia tertarik, bahwa dia sedang mengirimkan kode rahasia, dan bahwa kalian memiliki koneksi takdir yang magis. Pola pikir semacam ini adalah delusi yang sangat berbahaya. Kamu menolak melihat fakta bahwa manusia memiliki protokol sosial dasar bernama sopan santun. Seorang kasir, rekan kerja, pelayan restoran, atau teman satu lingkaran dituntut secara norma untuk tersenyum dan bersikap hangat kepada siapa saja. Namun karena egomu menuntut kepastian tanpa mau bersusah payah menguji keadaan, kamu menelan mentah-mentah satu gestur kecil itu sebagai kebenaran mutlak. Perilaku ini sama sekali tidak rasional dan hanya memperlihatkan betapa rapuhnya rasa percaya dirimu. Kamu menggantungkan harga dirimu pada interpretasi sepihak atas tindakan orang lain yang bahkan tidak berniat memberimu sinyal apapun. Bayangkan sebuah analogi sederhana dalam kehidupan sehari-hari, proses belanja di sebuah toko retail besar. Ketika kamu masuk ke toko, mengambil sebutir permen kecil dari rak paling depan, kamu tidak bisa langsung berjalan dengan penuh percaya diri ke pintu keluar sambil berteriak bahwa kamu telah memiliki dan membayar seluruh isi toko tersebut beserta barang-barang mahal di etalase belakang. Petugas keamanan akan menghentikanmu seketika, dan seluruh pengunjung akan menganggap tindakanmu tidak waras. Mengapa? Karena kepemilikan dan hak atas suatu barang membutuhkan pembuktian yang sah, berupa struk transaksi penuh, bukan sekadar klaim sepihak atas satu barang termurah yang kamu comot secara acak. Membaca komunikasi nonverbal wanita memiliki hukum yang persis sama dengan struk transaksi tersebut. Satu gestur fisik, entah itu senyum ramah, tatapan mata yang tidak sengaja beradu, atau nada bicara yang terdengar manis, hanyalah sebutir permen receh di rak depan. Itu adalah data tunggal yang tidak memiliki bobot validasi apapun jika berdiri sendiri. Senyuman bisa hadir karena tuntutan profesionalisme, kebiasaan ramah sejak kecil, atau sekadar mekanisme otomatis untuk mencairkan suasana canggung. Menjadikan satu gestur tunggal sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa dia jatuh cinta kepadamu adalah tindakan yang benar-benar konyol. Ketertarikan psikologis yang sesungguhnya hanya bisa dinyatakan sah apabila kamu memegang bukti transaksi yang lengkap, yaitu rangkaian klaster perilaku yang muncul secara simultan dan berulang. Ketika seorang wanita menatap matamu dengan durasi yang lebih lama, lalu tubuh dan ujung kakinya secara konsisten berputar menghadap penuh ke arahmu meskipun ruangan penuh dengan distraksi, kemudian dia tanpa sadar meniru ritme bicaramu dan selalu mencari celah untuk memperpendek jarak fisik di antara kalian, itulah lembaran struk transaksi yang telah tercetak rapi. Di titik itulah fakta berbicara, bukan lagi angan-anganmu. Mulai detik ini, hentikan kebiasaan bertindak seperti orang naif yang menganggap satu tetes embun di pagi hari sebagai tanda datangnya banjir bandang.
tuntut dirimu untuk selalu berpatokan pada pembuktian yang konkret, terukur, dan tidak terbantahkan sebelum kamu membiarkan hatimu berekspektasi lebih jauh. Setiap kali kamu membiarkan dirimu terhanyut dalam asumsi yang tidak berdasar, kamu sebenarnya sedang melakukan sabotase terhadap integritas psikologis bawah sadarmu sendiri. Di balik ilusi cepat puas saat merasa disukai seseorang, ada mekanisme berbahaya yang terus menggerus harga dirimu. Ketika kamu terburu-buru meyakini bahwa seseorang menyukaimu tanpa adanya pembuktian berlapis, kamu mengirimkan sinyal ke alam bawah sadar bahwa kamu adalah individu yang sangat putus asa akan perhatian. Kamu menempatkan dirimu pada posisi penerima belas kasihan emosional, di mana serpihan keramahan sekecil apapun langsung kamu anggap sebagai harta karun berharga. Dampaknya luar biasa merusak. Kredibilitas internalmu hancur. Setiap kali tebakanmu meleset dan kenyataan menamparmu bahwa dia hanya bersikap biasa, alam bawah sadarmu merekam kegagalan itu sebagai bukti bahwa kamu tidak kompeten dalam memahami realitas. Kamu menjadi semakin tidak percaya diri, semakin takut melangkah, dan semakin kanggung dalam interaksi berikutnya. Aku memahami betul siklus kehancuran ini karena aku pernah berdiri tepat di titik terendah itu. Bertahun-tahun lalu, aku pernah meyakinkan diriku sendiri bahwa seorang rekan wanita menyimpan perasaan khusus kepadaku. Dasar keyakinanku sangat rapuh. Dia selalu membalas pesanku dengan cepat, sering tertawa terbahak-bahak saat aku melontarkan lelucon biasa di ruang istirahat, dan kerap memainkan ujung rambutnya saat kami duduk berdua. Aku merasa telah memecahkan teka-teki cintanya. Aku membiarkan diriku melambung tinggi dalam ekspektasi, menyusun skenario masa depan di kepalaku, hingga akhirnya aku memutuskan untuk mengonfrontasi perasaannya secara langsung dengan penuh rasa percaya diri palsu. Kenyataan yang kudapatkan adalah tamparan paling memalukan dalam hidupku. Dia menatapku dengan tatapan heran, bercampur rasa tidak nyaman, lalu berkata dengan sangat tenang bahwa dia memperlakukanku demikian murni karena dia menganggapku rekan kerja yang santun dan tempat pelampiasan tawa saat jam kantor terasa membosankan. Tidak ada percikan romantis sama sekali di benaknya. Pada momen itu, aku merasa seperti badut yang tampil tanpa penonton. Rasa malunya membakar, tetapi rasa sakit yang sesungguhnya datang dari kesadaran bahwa aku telah membohongi diriku sendiri. Aku mengabaikan fakta bahwa dia juga memperlakukan orang lain dengan keramahan yang hampir sama. Aku hanya memilih melihat apa yang ingin kulihat demi memuaskan rasa haus egoku akan validasi eksternal. Pengalaman pahit itu menjadi titik balik terbesarku. Aku berhenti menyalahkan orang lain atas rasa kecewa yang kuciptakan sendiri. Aku sadar bahwa manusia tidak bertanggung jawab atas ekspektasi liar yang kita bangun di dalam kepala kita tanpa persetujuan mereka. Sejak saat itu, aku belajar membedakan antara tindakan acak yang tidak bermakna dengan investasi perilaku yang terstruktur. Ketertarikan yang nyata tidak pernah bersembunyi di balik satu kode samar yang membutuhkan interpretasi mistis. Ketertarikan sejati selalu bermanifestasi melalui tindakan nyata yang berkelanjutan. Adanya rasa ingin tahu kognitif yang mendalam tentang duniamu, usaha konsisten untuk meluangkan waktu berharga di tengah kesibukan, dan perhatian yang tidak terbagi saat kalian berinteraksi. Berhenti meratapi masa lalumu yang mungkin pernah dipermalukan oleh asumsimu sendiri. Ambil rasa malu itu, jadikan bahan bakar untuk merombak total standarmu, dan bangun kembali harga dirimu di atas fondasi logika yang kokoh. Pertumbuhan karakter dan kedewasaan emosional seorang pria tidak pernah lahir dari kenyamanan ilusi yang menenangkan, melainkan dari keberanian untuk menatap realitas yang pahit dan dingin. Rasa bangga sejati pada dirimu sendiri baru akan muncul ketika kamu mampu tetap tenang, objektif, dan berprinsip di saat-saat paling sulit, yaitu ketika perasaanmu sedang membuncah, ketika rasa sepi mendesakmu untuk mencari pelarian, atau ketika egomu memohon-mohon untuk mempercayai bahwa seseorang menyukaimu agar kamu merasa berharga. Menahan diri untuk tidak langsung baper saat menerima perlakuan manis adalah sebuah bentuk ketidaknyamanan tingkat tinggi. Namun,
Justru di dalam zona discomfort inilah, kamu melatih otot mentalmu agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh dinamika sosial yang dangkal. Untuk menjaga agar pikiranmu tidak lagi tergelincir ke dalam jurang asumsi liar, kamu membutuhkan sebuah pedoman operasional baku yang tidak boleh dilanggar dalam kondisi apapun. Kamu membutuhkan apa yang disebut sebagai anchor habit. Sebuah kebiasaan jangkar yang mengunci logikamu ke dasar realitas saat badai emosi mencoba menyeretmu. Jangkar ini bernama Protokol 3 Bukti Cluster. Mulai hari ini, tanamkan protokol ini ke dalam sistem berpikirmu sebagai hukum absolut yang tidak bisa ditawar. Aturan Protokol 3 Bukti Cluster sangat jelas dan tegas. Kamu diharamkan menyimpulkan bahwa seorang wanita memiliki ketertarikan personal kepadamu sebelum kamu melihat minimal 3 klaster bahasa tubuh dan perilaku positif yang muncul secara serentak dan berulang dari waktu ke waktu. Klaster pertama adalah orientasi visual dan spasial yang tidak terbagi. Ini bukan sekedar kontak mata biasa yang lewat begitu saja. Ini adalah tatapan yang bertahan beberapa detik lebih lama, disertai senyuman tulus yang melibatkan otot di sudut matanya, Duchenne Smile. Ditambah posisi tubuh dan ujung kakinya yang secara konsisten mengarah penuh ke hadapanmu, bahkan saat lingkungan sekitarnya sangat bising dan penuh gangguan. Klaster kedua adalah penurunan batas ruang dan sinkronisasi bawah sadar. Dia tidak hanya merasa nyaman berada di dekatmu, tetapi secara aktif memilih untuk mempersempit jarak fisik, proxemics, seperti memilih duduk di sebelahmu di ruangan yang luas, melambatkan langkah kakinya agar selaras dengan langkahmu, atau tanpa sengaja meniru postur dan caramu berbicara, mirroring. Sesekali, ini diperkuat dengan sentuhan ringan yang terjadi secara spontan dan alami tanpa dibuat-buat. Klaster ketiga adalah investasi kognitif dan perilaku nyata, behavioral investment. Dia bukan sekadar pendengar pasif yang merespons dengan jawaban formal. Dia melontarkan pertanyaan lanjutan yang tajam untuk menggali prinsip hidupmu, mengingat detail kecil dari obrolan kalian seminggu yang lalu, dan berani mengalokasikan waktu serta energinya untuk memastikan komunikasi di antara kalian terus berkembang secara substansial. Jika interaksi yang kamu alami belum memenuhi ketiga klaster ini secara lengkap dan konsisten, maka kamu wajib menahan dirimu. Anggap perlakuan manisnya murni sebagai bentuk kesopanan, etika pergaulan, atau keramahan sosial standar. Jangan pernah menurunkan standarmu hanya karena kamu sedang merasa kesepian. Dengan memegang teguh anchor habit ini, kamu tidak hanya melindungi hatimu dari rasa malu dan patah hati yang sia-sia, tetapi kamu juga melatih dirimu menjadi pribadi yang berwibawa, penuh perhitungan, dan memiliki kendali penuh atas emosimu sendiri. Sekarang, saatnya membawa pemahaman teoritis ini ke dalam arena tindakan nyata. Mengetahui teori psikologi komunikasi nonverbal tanpa pernah menerapkannya dengan disiplin tinggi di lapangan hanyalah bentuk masturbasi intelektual yang tidak akan mengubah hidupmu sama sekali. Oleh karena itu, singkirkan semua alasanmu dan bersiaplah untuk mengeksekusi tantangan 7 hari versi ideal. Ini adalah sebuah eksperimen perilaku terukur yang dirancang khusus untuk mereset ulang caramu memandang dinamika sosial dan membangun kembali reputasi dirimu di hadapan cermin. Selama 7 hari ke depan, kamu dilarang keras membuat kesimpulan impulsif tentang perasaan orang lain terhadapmu. Kamu dituntut untuk bertindak persis seperti versi ideal dari dirimu, seorang individu yang memiliki ketenangan emosional, berpikir berbasis bukti, dan tidak mudah terdistraksi oleh hal-hal sepele. Untuk memastikan keberhasilan tantangan ini, ada 3 komitmen perilaku konkret yang wajib kamu terapkan setiap hari tanpa terkecuali. Komitmen pertama, praktikan sikap tenang dan berhenti memberi makna berlebih. Setiap kali kamu berinteraksi dengan lawan jenis dan melihat sebuah gestur yang tampak manis, entah itu tawa yang lepas, pujian kecil, atau pesan singkat di luar jam kerja, larang pikiranmu untuk langsung membangun narasi romantis. Tarik nafas dalam-dalam, amati gestur tersebut dengan kepala dingin, dan biarkan momen itu lewat tanpa perlu kamu bedah di dalam kepalamu sepanjang malam. Latih dirimu untuk menerima keramahan orang lain apa adanya, tanpa perlu menuntut kepastian apakah ada udang di balik batu. Sikap tenang ini akan memancarkan aura kedewasaan yang jauh lebih berkelas dibandingkan sikap agresif pria yang mudah salah tingkah. Komitmen kedua, terapkan observasi objektif berbasis pola. Ubah peranmu dari seorang penebak yang emosional menjadi seorang pengamat yang analitis.
Lihat bagaimana wanita tersebut berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Apakah dia memang tipe pribadi yang ekspresif, mudah tersenyum, dan sering menyentuh pundak semua temannya saat tertawa? Jika ya, maka perlakuannya kepadamu bukanlah sinyal khusus, melainkan karakter dasarnya. Sebaliknya, perhatikan apakah ada perubahan pola yang kontras hanya saat dia berbicara denganmu, seperti intonasi suara yang melembut, fokus mata yang jauh lebih intens, atau rasa gugup yang positif. Ketertarikan sejati selalu ditandai oleh perlakuan khusus yang membedakanmu dari orang lain, bukan perlakuan massal yang dibagikan secara cuma-cuma kepada siapa saja. Komitmen ketiga, alihkan seluruh fokus validasi ke kualitas diri sendiri. Berhentilah menghabiskan berjam-jam waktumu untuk menganalisis kode-kode wanita di media sosial atau menebak-nebak arti dari sebuah status WhatsApp. Ambil kembali seluruh energi mental yang terbuang sia-sia itu, lalu salurkan secara radikal untuk meningkatkan kapasitas pribadimu. Fokuslah pada penyelesaian pekerjaanmu dengan standar tertinggi. Perbaiki postur tubuh dan kebugaran fisikmu di gym, bangun disiplin keuanganmu, dan perkaya wawasan intelekmu. Pria yang bernilai tinggi tidak pernah sibuk mencari tahu apakah orang lain menyukainya atau tidak, karena dia terlalu sibuk memastikan bahwa dirinya pantas untuk dihormati. Jalani tantangan 7 hari ini dengan disiplin baja, dan saksikan bagaimana caramu memandang dunia akan berubah secara permanen. Ketika kamu telah berhasil melewati fase pembuktian dan mampu menguasai logikamu sendiri, kamu akan menyadari sebuah transformasi fundamental dalam cara berpikirmu. Kamu tidak lagi melihat proses pembacaan bahasa tubuh sebagai sebuah trik murahan untuk mencari tahu cara menaklukkan wanita, melainkan sebagai alat kalibrasi untuk melindungi standarmu sendiri. Seorang pria yang memiliki kedalaman mental tidak pernah memposisikan dirinya sebagai pihak yang memohon-mohon untuk dipilih. Dia memposisikan dirinya sebagai penilai yang objektif, yang memiliki hak penuh untuk menentukan siapa yang layak masuk ke dalam lingkaran kehidupannya yang berharga. Pergeseran paradigma ini sangat krusial. Kebanyakan pria mendekati dinamika relasi dengan mentalitas kelangkaan, scarcity mindset. Mereka merasa bahwa kesempatan untuk dicintai sangat terbatas. Sehingga, ketika ada sedikit saja sinyal kehangatan dari seorang wanita, mereka langsung panik dan berusaha sekuat tenaga untuk mengunci sinyal tersebut. Meskipun itu berarti mereka harus mengorbankan logika dan harga diri mereka. Pria dengan mentalitas seperti ini akan selalu menjadi pihak yang rentan dimanipulasi, mudah dimanfaatkan untuk sekedar divalidasi egonya, dan pada akhirnya ditinggalkan karena tidak menunjukkan ketegasan karakter. Sebaliknya, seorang pria yang mengadopsi mentalitas kelimpahan dan nilai tinggi, abundance and high value mindset, paham betul bahwa perhatian dan kasih sayang yang berkualitas hanya layak diberikan kepada wanita yang juga menunjukkan investasi emosional yang setara. Kamu tidak perlu lagi merasa bangga hanya karena seorang wanita membalas pesanmu dalam hitungan detik atau tersenyum manis saat berpapasan di lorong. Standarmu harus jauh lebih tinggi dari itu. Kamu mencari konsistensi, kamu mencari kedewasaan emosional, dan kamu mencari pembuktian nyata bahwa kehadiranmu dihargai secara utuh, bukan sekedar dijadikan pelengkap hiburan saat dia sedang kesepian. Mulai detik ini, ubah pertanyaan di dalam kepalamu. Jangan lagi bertanya dengan cemas, apakah dia menyukaiku? Tetapi bertanyalah dengan penuh ketegasan. Apakah wanita ini memiliki kualitas karakter, kecerdasan emosional, dan integritas yang layak untuk mendapatkan waktu, energi, serta perhatian terbaik dalam hidupku? Ketika kamu membalik sudut pandang tersebut, dinamika kekuatan akan bergeser secara instan. Kamu tidak lagi cemas menunggu kepastian dari orang lain, karena pusat kendali hidupmu berada sepenuhnya di tanganmu sendiri. Kamu tidak lagi takut ditolak, karena kamu paham bahwa penolakan hanyalah sebuah filter alami untuk menyingkirkan orang-orang yang memang tidak selaras dengan standar dan tujuan hidupmu. Integrasikan mentalitas ini ke dalam setiap hembusan napasmu dan setiap langkah kakimu. Berdirilah dengan punggung tegak, tatap mata lawan bicaramu dengan penuh ketenangan. Berbicaralah dengan kalimat yang lugas dan berbobot, serta biarkan tindakanmu menjadi bukti tak terbantahkan atas kualitas dirimu. Kamu tidak membutuhkan validasi semu dari siapapun untuk membuktikan bahwa kamu berharga. Jadilah pria yang berdiri kokoh di atas realitas, pria yang menghargai pembuktian di atas ilusi, dan pria yang memegang kendali mutlak atas takdir hidupnya sendiri.
Klik like, share video ini kepada mereka yang masih terjebak delusi, dan pastikan subscribe channel Rasa dan Cerita sekarang juga. Tuliskan di kolom komentar sebagai tanda presensi kehadiranmu hari ini, dan bagikan masalah nyata yang sedang kamu hadapi agar ruang ini menjadi jembatan kedekatan kita untuk saling menguatkan. Ingat, hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan meraba bayangan dan mengemis kepastian semu. Berhentilah menjadi pengamat yang pasif, berhentilah takut pada kenyataan. Hadapi dunia dengan kepala tegak, pegang teguh prinsip pembuktian, dan melangkahlah dengan keyakinan penuh bahwa kamulah nahkoda tunggal atas masa depanmu sendiri. Tetaplah bernalar, tetaplah tangguh, dan buktikan nilaimu setiap hari.